Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kita juga sempat mendengar beberapa pekan kemarin bahwa Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir mengatakan kecil kemungkinan musim depan bisa diizinkan untuk supporter tim tamu gitu ya, satu stadion dengan supporter tim tuan rumah. Dan ini juga pernah dipertegas 1 bulan sebelumnya bahwa Dirut PT LIB yaitu Ferry Paulus mengatakan musim depan sepertinya masih belum ada atau masih belum diperbolehkan untuk supporter tim tamu gitu ya. Nah ini memang terbukti teman-teman, bukan hanya dari sekedar ucapan. Dalam minggu ini saja kurang lebih sudah ada 3 yang memang indikasi ya, waduh ini kayaknya berat untuk ya musim depan ada supporter tim tamu, karena supporter tim tuan rumah sedikit mencoreng atau sedikit ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lah gitu ya. Dan ada nama Persib Bandung juga di situ teman-teman. Kita mulai satu persatu saja sebelum nantinya ada hal utama yang akan kita coba sampaikan, yaitu di balik juara Persib Bandung ada hal mungkin yang kita harus siap merelakan, atau ya setidaknya ada cerita kurang mengenakan lah di situ. Tapi nanti bertahap kita coba ceritain ke teman-teman Bobotoh. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai untuk potensi musim depan. Sepertinya supporter tim tamu ya masih belum boleh hadir, karena di minggu ini saja kurang lebih ada 3 kejadian. Pertama kita bahas dulu dari kejadian supporter tim Persib Bandung ya Bobotoh sendiri gitu ya teman-teman, yang mana walaupun kita sudah memastikan back to back juara, sudah memastikan atau mengunci gelar juara, namun di saat perayaannya tersebut itu yang memicu satu hal yang kurang baik gitu ya. Bahkan sudah masuk pasal-pasal pelecehan, pasal-pasal mengganggu ketertiban di depan umum gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini mohon sekali lagi kita lebih bijak lagi dalam berkonvoy, terutama ya kemarin pada kasus yang sudah naik ke tahap berita nasional teman-teman, yang mana seorang pemotor ya wanita gitu ya, perempuan, pulang kerja malam, yang mana ya mendapatkan aksi tidak mengenakan lah dari oknum gitu ya, oknum Bobotoh yang sudah keterlaluan lah. Ini sudah masuk pasal pelecehan teman-teman, dan di situ juga memang ada kasus pelecehan seksualnya. Nah ini alhamdulillah sudah diamankan juga oleh beberapa teman-teman Bobotoh yang lain, dan sudah ada klarifikasinya katanya. Nah ini saya coba tampilkan video klarifikasinya biar menjadi satu pembelajaran untuk yang lainnya. Jangan pernah main-main gitu ya untuk kasus-kasus yang dilarang teman-teman. Merayakan boleh, tapi tetap dengan ya unsur-unsur sopan santunnya lah. Orang Sunda mah someah gitu ya, orang Sunda mah tidak melakukan hal-hal yang di luar batas teman-teman. Jadi ya mohon ya dengan kejadian ini bisa introspeksi diri lagi untuk semua pihak. Nah kemarin sengaja kita tidak tampilkan video tentang korban, karena takutnya ada sisi traumatis gitu ya untuk si korbannya kalau melihat videonya. Tapi ya kalau untuk pelakunya kita wajib dan tidak kita sensor ya teman-teman. Jadi biar waspada gitu. Ini ada untuk hal-hal seperti ini atau orang-orang seperti ini harus diwaspadai. Mangga disaksiin dulu video klarifikasi salah seorang Bobotoh yang tertangkap melakukan tindakan pelecehan seksual gitu ya teman-teman. Berikut videonya. Ya, aku minta maaf sebesar-besarnya. Sini. Sebesar-besarnya minta maaf. Pokoknya ya minta maaf. Pokoknya aku udah ngelakuin salah ke teteh pas waktu konvoy. Sebesar-besarnya minta maaf banget.
Ya, aku minta maaf sebesar-besarnya. Saya mau klarifikasi atas kejadian kompoi tadi. Gara-gara apa nyangkap ininya teteh. Jadi aku minta maaf sebesar-besarnya. Jadi saya salah, mengakui salah. Minta maaf banget sebesar-besarnya. Ya salah. Saya salah sendiri. Nah, itu salah satu untuk ulah supporter tim tuan rumah yang memang mengundang amarah gitu ya, teman-teman. Jadi, selain dari Persib Bandung juga masih ada supporter dari Persija Jakarta yang walaupun kemarin menang ketika bermain di JIS menghadapi Bali United, ini timnya lagi menang gitu ya, tapi di luar JIS itu, di luar stadionnya ada sedikit gesekan dan ya kerusuhan gitu ya dengan anggota kepolisian atau anggota keamanan. Nah, ini yang membuat ya itu di Jakarta gitu ya, yang mana menjadi pusat mata di situ gitu ya. Stadion bagus tapi perilaku sebagian supporternya begitu, apalagi bertindak sebagai tim tuan rumah. Belum lagi ketika ya kemarin di Patriot gitu ya, segala macam lah. Jadi ya rusuh lagi. Nah, ini yang menjadikan ya supporter tim tuan rumah memang sedang tersorot. Dan kemarin juga kita tahu ketika Persebaya kalah gitu ya, bukan Persebaya, Arema kalah dengan Persik Kediri di kandang, terjadi pelemparan busnya setelah laga selesai gitu ya, yang mana mengenai pelatih Persik Kediri juga terkena lemparan, bisnya rusak dan pecah. Dan ya ini tidak berkaca kepada tragedi Kanjuruhan, padahal Stadion Kanjuruhan ini sudah direnovasi, sudah dibikin image-nya bagus. Perdana main di Kanjuruhan seharusnya lebih eling lagi gitu ya, lebih ingat bahwa di sini dulu pernah ada kejadian gitu. Nah, ya jangan sampai terulang lagi, tapi alhasil tidak pernah belajar dari pelajaran yang harusnya kita belajar gitu ya. rada ini gitu ya, bagaimana pola pikirnya gitu. Nah, ini kita juga ada video ini juga untuk mengingatkan bahwa jangan sampai dari kejadian-kejadian ini kenapa harus dari supporter Arema saja yang menjadikan sepak bola Indonesia mulai tidak kondusif lagi, teman-teman. Nah, ini ada beberapa video dan juga beberapa foto ketika terjadi ya pelemparan terhadap bus Persik Kediri yang memang memenangkan pertandingan menghadapi tuan rumah Arema FC gitu ya di Kanjuruhan. Mangga disimak juga. Lapor yang di jalan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Bajingan. Nah, itu dari sebagian tim supporter tim tuan rumah maksudnya. Jadi ya bukan hanya tim tuan rumah lokal, tapi tim tuan rumah sekelas Timnas Indonesia aja ini disanksi FIFA, teman-teman. Jadi ya untuk laga selanjutnya tanggal 5 Juni menghadapi Cina, PSSI didenda oleh FIFA kurang lebih 400 juta rupiah dan pengurangan jumlah penonton 15% gitu ya di Tribun Utara dan Tribun Selatan. Jadi Tribun Utara dan Selatan jumlahnya harus dikurangi 15%. Jadi ya 7% meren gitu ya. Nah, ini didendanya karena apalagi kalau bukan akibat ya tindak tanduk supporter juga waktu kemarin, yang mana ya PSSI harus
nerima gitu ya, denda 400 juta lumayan dan pengurangan jumlah penonton, di mana ya supporter Indonesia katanya sebelumnya pernah meneriakan kata-kata rasis dan juga diskriminatif kepada tim Bahrain, teman-teman, yang ya kita tahu lah kemarin kan menghadapi Bahrain kita menang gitu ya, dan ya tetap aja di balik itu ada kata-kata rasis yang tertulis gitu di FIFA sehingga mendapatkan sanksi, teman-teman. Jadi bukan hanya tim tuan rumah sepak bola lokalnya saja, sekelas supporter tim tuan rumah ya di timnas juga memang terkena denda gitu. Jadi ya musim depan agak sedikit ragu untuk tim tamu untuk bisa hadir gitu ya satu tribun dengan tim tuan rumah. Ya kita doakan sajalah yang terbaik, teman-teman, karena memang kenyataannya seperti ini, kenyataannya juga harus kita terima dan harus lebih belajar lagi gitu ya. Jadi ya udahlah, kita sedikit beralih dulu saja ke berita yang tidak kalah bikin shocknya, teman-teman, yang mana Tyrone Del Pino, seorang maestro dari Spanyol, mengatakan bahwa ini live eksklusif ya. Ketika diwawancara gitu, Tyrone juga sangat ramah terhadap media, yang mana dia mengatakan bahwa ketika ditanya bagaimana prospek masa depannya di musim depan, Tyrone mengatakan bahwa manajemen Persib Bandung belum membicarakan hal itu, katanya bahkan pernah ya untuk membicarakan, namun hasilnya waktu itu buntu, teman-teman, deadlock, katanya belum menemui kesepakatan, entah dalam hal apa mungkin gitu ya. Jadi apakah naik gajinya atau bagaimana, ini pokoknya menurut Tyrone Del Pino masih belum ada kesepakatan pada saat waktu itu. Nah ini sekarang masih belum diajak bicara lagi, apakah masih harus nunggu sampai liga selesai atau bagaimana. Kita juga lagi nunggu karena 2 laga terakhir lagi ini. Dan ditambah kalau Tyrone sudah berbicara dengan Bojan Hodak sih, Bojan Hodak mau gitu ya, masih tetap di Persib Bandung untuk Tyrone Del Pino. Namun ya semuanya kuncinya ada di manajemen Persib Bandung. Jadi nama pemain inti sebetulnya ya sudah diserahkan Bojan Hodak, termasuk ada nama Tyrone Del Pino. Namun hasilnya ya harus kita tunggu di manajemen Persib Bandung, teman-teman, apakah memang mengabulkan apa yang diminta oleh Tyrone Del Pino, atau setidaknya hal yang kemarin menjadi buntu itu sekarang sudah bisa terselesaikan atau bagaimana. Ya ini juga harus secepatnya, karena klub-klub lain ini sudah merongrong nih di belakang tuh, teman-teman, sudah wah baconya luar biasa menggoda pemain ini dengan angka-angka yang fantastis lah, dan bukan sekedar yang omon-omon gitu ya. Mereka sudah siap, sudah oke, minta ini kita sediakan, bahkan kita kasih lebih, katanya. Nah ini ya Persib Bandung harus mengantisipasi itu dengan memberi keyakinan apa kalaupun memang tidak bisa memberikan lebih daripada tim lain yang nawarin, ya minimal kasih kepastian atau kasih sedikit biar nggak ragu lah pemainnya gitu ya, biar tetap di Persib Bandung. Ya kasih aja iming-iming, besok kan kita main di Liga Asia lagi gitu, belum ini belum itu dan lain sebagainya. Jadi biar merasa aman gitu, merasa nyaman di Persib Bandung gitu, teman-teman. Jadi ada ya belum bisa kita bicara banyak, tapi setidaknya yang kemarin kan banyak yang nanya, bener nggak Tyrone Del Pino kesini ke situ gitu ya. Nah ini ya ini salah satunya, karena dia merasa bahwa manajemen Persib Bandung belum bisa ngasih kepastian atau masih belum ngajak ngobrol. Kemarin pernah ngajak ngobrol sebelum ini gitu ya, mungkin di bulan Februari kemarin yang sempat rame, namun ya masih deadlock, katanya di situ masih belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi. Nah ini mudah-mudahan segera terselesaikan gitu, teman-teman. Baik, ya kita tunggulah ya nanti untuk kabar selanjutnya. Tapi ya kita baca pertanyaan dulu saja biar tidak terlalu stres. Makanya Bojan Hodak aja udah stres, apalagi kita gitu yang waduh pemain iya udah keluar, pemain itu mau asisten pelatih ini juga sudah berbicara, bahkan sekelas Bojan Hodak pun sudah meng-up gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan manajemen Persib Bandung lebih gercep lagi. Baik, langsung pertanyaan yang pertama. Wah ini juga kayaknya nanyain mengenai pemain nih. Kang, tolong dijawab, apa betul Nick Kuipers akan main di Eropa atau Belanda?
Ya nantilah kita bahasnya ya. Kalau untuk ya saya tahu untuk yang Nick Kuipers gosipnya gitu ya, tapi ya nantilah kita bahasnya. Lalu yang kedua, Kang, Persib musim depan fix main di ACL 2 lagi, Kang. Iya, kalau untuk main harus melalui kualifikasi ternyata ya. Jadi kalau kemarin kan kita dapat bonus karena salah satu tim dari Korut Korea Utara tidak tampil, mengundurkan diri, jadi Persib otomatis masuk di empat tim gitu ya. Tapi kalau sekarang harus melalui kualifikasi dulu, apalagi sekarang tuh katanya posisi peringkat Liga Indonesia ini di Asia turun teman-teman dari 23 ke 25 gitu kalau nggak salah. Jadi ya hanya 2 tim yang harus melalui tim kualifikasi. Yang juara pertama maksudnya yang kampion Liga 1 Persib Bandung kualifikasi di ACL 2, yang peringkat 2 nanti harus kualifikasi di ACGL gitu ya. Nah ini ya kalau peringkat Liga Indonesia lebih naik lagi ya mungkin nanti bisa langsung lolos masuk, tapi sekarang harus melalui kualifikasi dulu gitu teman-teman. Yang selanjutnya, Kang, FA Jantena ke Persib atau Bayangkara? Waduh, ini yang semalam ya. Belum tahu namanya, itu kan pilihan pemain dan masih belum ada yang resmi mengumumkan juga. Jadi semua kemungkinan masih terbuka teman-teman. Kalau ke Persib ya terbuka lebar gitu ya, walaupun harus bersaing, tapi kan ini juga kita tahu untuk musim depan, pelajaran musim ini adalah banyak pemain cedera, banyak kecapean gitu ya karena bermain di beberapa kompetisi. Belum lagi musim depan katanya nanti akan ada Piala Presiden atau Piala Liga Indonesia atau gimana gitu ya. Jadi agak sedikit lebih banyak untuk kompetisinya sehingga memerlukan kedalaman skuad gitu. Nah ini ya apakah nantinya ke Persib atau ke tim lain kita nggak tahu teman-teman, gimana penawaran yang diajukan saja. Tapi kalau sudah deal secara lisan juga sebetulnya masih bisa berpindah gitu ya, karena belum ada hitam di atas putih, belum ada tanda tangan gitu. Nah ini ya kita tunggulah perkembangannya gimana, tinggal menyisakan 2 laga lagi di Liga 1, habis itu mungkin lebih jor-joran, pemain juga lebih terbuka gitu ya. Kalau sekarang masih ada kontrak biasanya ya sedikit kalem karena itu ada aturan tertentu yang tidak boleh dipublis mungkin gitu teman-teman gitu. Ya nantilah kita bahas untuk selengkapnya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga yang ingin punya merchandise official dari Persib Bandung, bisa langsung beli di kita karena diskonnya sudah eksklusif di sini, sudah memang insya Allah paling murah daripada yang lainnya gitu ya. Selama kita pajang artinya barangnya masih ada. Kalau sudah tidak dipajang berarti sudah habis teman-teman, atau ya stoknya belum dikirim lagi. Nah mangga diklik untuk layar sebelah kiri bawah, diklik saja layarnya, nanti keluar produk-produk yang sudah kita tampilkan, dilihat saja dulu etalasenya, diklik-klik kalau ada yang tertarik gitu ya, disesuaikan dengan budget, ya mangga langsung di check out saja atau ya langsung dibeli saja karena cepat habis barangnya teman-teman. Kita juga tidak bisa stok tiap hari, jadi harus ya request dulu kita butuh berapa gitu ya. Jadi mangga dilihat dulu saja, selama masih ada di kita barangnya masih ada. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.